Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah yang bunda-bunda. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat semua. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya kita diberi kesehatan ya. Sehingga pada siang hari ini sesuai yang telah kita rencanakan dari hari kemarin, bahwasanya pada hari ini kita akan melakukan PMO level sekolah untuk periode bulan Februari Maret tahun 2024. Alhamdulillah, salam dan beserta salam kita hadiahkan juga kepada arwah guru besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik bunda-bunda semuanya, untuk PMO kali ini kita kemarin sewaktu lokakarya mengangkat topik yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan metode pembelajaran yang beragam. Nah, sesuai yang telah kita sepakati kemarin, sekarang kita akan berdiskusi yang mana pembelajaran berdiferensiasi ini telah kita terapkan ya di sekolah, meskipun belum begitu optimal. Dan bunda-bunda juga sudah belajar di PMM. Ada beberapa orang yang juga sudah konsultasi bersama saya. Kemudian ada juga yang mengikuti webinar ya, pelatihan di platform-platform pendidikan atau penyelenggara pelatihan-pelatihan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Baik bunda-bunda, udah siap untuk PMO kali ini? Udah selesai ya. Untuk mendapatkan supaya berkahnya kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Semoga apa-apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan pahala dan amal jariah yang hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik bunda-bunda, sesuai dengan yang telah kita sepakati untuk PMO level sekolah bulan Februari dan Maret 2024 ini adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke bunda-bunda, mungkin ada beberapa telah saya siapkan ya dari hasil refleksi kemarin ya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait dari pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, bunda-bunda sudah melakukan ya seperti apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Baik, bunda-bunda, saya ingin bertanya, saya ingin berdiskusi bersama bunda-bunda apa itu, kita mengulang kembali ya, apa itu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian apakah sudah dilaksanakan, bagaimana cara pelaksanaannya, dan hal-hal yang lainnya nanti akan kita diskusikan. Untuk pertama ini saya ingin bunda mengeksplor dulu seperti apa itu pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kita. Kira-kira siapa yang bisa jawab bunda-bunda? Silakan bunda Lini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik bunda, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bunda Lydia tadi, yaitu pertanyaannya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi? Apakah sudah memahami dan melaksanakannya? Baik bunda, di sini saya akan mewakili teman-teman. Di sini kami sudah cukup memahami ya bunda, dan telah melaksanakan juga, walaupun belum sepenuhnya atau belum sempurna ya bunda. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk kebutuhan anak ya bunda, dalam belajar yang berbeda-beda, seperti kesiapan belajar, minat, potensi atau gaya belajar anak bunda. Mungkin itu aja bunda. Kalau ada tambahan dari teman-teman, saya persilakan.
Berarti telah dilaksanakan ya di sekolah satuan kita kemarin pada beberapa topik ya. Jadi berdasarkan dari kesiapan anak, gaya belajar anak, kemudian potensi yang dimiliki oleh anak. Luar biasa sekali ya bunda-bunda. Semoga bunda-bunda sudah dapat memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Nah, baik bunda-bunda semuanya, sejauh ini kita sudah melakukan operasional dari sekolah PKR ini sudah tahun ketiga ya bunda-bunda, dan kita optimalkan awalnya itu di tahun kedua. Nah, yang ingin saya tanyakan sejauh ini bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi ini sudah dilaksanakan di sekolah kita? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Bunda Reza. Baik Bunda, izin memberi jawabannya Bunda. Yang dimana pertanyaan Bunda tadi mengenai Pelaksanaan dari pembelajaran berdiferensiasi seperti iya pelaksanaannya tadi ya Bunda. Untuk di satuan kita ini Bunda, pembelajaran berdiferensiasi itu sudah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Seperti sebelumnya sudah dilaksanakan Bunda. Yang dimana kami mempunyai yang pertama caranya itu memetakan Bunda, memetakan gaya belajar anak. Di sini ada beberapa macam, ada dengan menggunakan audio visual dan kinestetik Bunda. Di audio ini Bunda, kami mengajarkan anak atau memberi sebuah cerita ke anak Bunda, di mana anak tersebut akan mendengarkan apa yang kita sampaikan, dan setelahnya itu nanti anak kembali menceritakan apa yang telah kita sampaikan tadi sebelumnya Bunda. Kemudian di visual Bunda, kami mengajak anak menonton sebuah video yang kemarin ada itu RPP tentang Minangkabau Bunda, budaya alam Minangkabau. Yang di sana kami mengajak anak menontonnya itu mengenai tentang budaya alam Minangkabau, seperti tentang tarian yang ada di Minangkabau Bunda, atau di daerah kita ini Bunda, makanan-makanan yang ada di daerah kita ini, makanan khas, makanan tradisional di daerah kita ini Bunda. Kemudian itu ada kinestetik Bunda, yang dimana kami di sini memberikan seperti tadi kan di daerah ini ada beberapa contoh tarian tradisional seperti tari gelombang Bunda. Di sana kami juga mengajak anak untuk mempraktekkan langsung bagaimana cara menari dengan tarian gelombang itu Bunda. Kemudian kami juga mengelompokkan anak itu Bunda. Kami mengelompokkan anak berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Jadi mereka belajar sesuai dengan bakat dan minat mereka tersendiri Bunda. Setelah itu materi dari berdiferensiasi ini ada beberapa. Yang pertama itu konten. Yang kedua ada proses. Yang ketiga itu ada produk. bagaimana dengan konten, bagaimana dengan produk, dan bagaimana dengan proses. Proses dulu ya, baru produk. Ya, konten yang pertama konten tadi Bunda, kemudian proses, kemudian produk. Kami guru-guru menyesuaikan materi dulu terlebih dahulu Bunda. Setelah itu proses pelaksanaannya. Setelah itu ada produk Bunda, hasil dari FPP pembelajaran yang telah kami laksanakan sebelumnya, seperti kemarin membuat rumah adat yang ada di Minangkabau Bunda. Di sana kami mengajar anak membuat rumah adat itu dari daun kering Bunda, yang kemudian mewarnai juga Bunda. Tidak hanya dari daun kering tapi juga mewarnai dengan teknik tertentu Bunda. Itulah jawaban yang dapat saya berikan. Kalau ada salah saya mohon maaf ya Bunda. Luar
biasa. Sini sudah saya catat poin-poin pentingnya ya Bunda-Bunda dari yang telah Bunda Reza sampaikan, seperti apa pelaksanaan pelajaran berdiferensiasi itu di sekolah kita. Sudah diterapkan pada satu topik atau mungkin topik lain mungkin ada, tetapi tadi Bunda Reza mengembangkan pada topik budaya alam Minangkabau, yang mana budaya yang ada di Indrapura ya Bunda ya. Nah di sana Bunda sudah pertama tadi memetakan dulu ya gaya belajar anak, apakah anak tersebut audio, visual atau kinestetik. Kemudian Bunda merancang pembelajaran berdasarkan konten, proses dan produk. Nah dari kontennya mengenalkan seperti apa budaya yang ada di Indrapura. Prosesnya tadi ada tari-tarian ya. Berarti ada 3 ragam main ya Bunda. Yang pertama menari, kemudian bercerita ulang kembali ya tentang budaya alam Minangkabau dan membuat prakarya dari rumah adat menggunakan lost part atau daun kering ya, atau karisia pisang ya Bunda. Oke, alhamdulillah. Kira-kira teman-teman yang lain bisa memahami ya esensi dari pelajaran berdiferensiasi ini. Nah sekarang kan kita sudah menerapkan pada topik budaya alam Minangkabau. Nah topik-topik yang lainnya nanti silakan teman-teman berkolaborasi bersama untuk bisa membuat RPP berdiferensiasinya. Jadi pada satu topik itu paling tidak ada satu RPP berdiferensiasinya. Karena teman-teman di sini sudah memahami ya seperti apa itu pelajaran berdiferensiasi. Luar biasa sekali Bunda-Bunda. Baik Bunda-Bunda, selanjutnya Bunda-Bunda yang ingin saya tanyakan, kira-kira untuk pelajaran berdiferensiasi ini apakah bisa menguatkan karakter anak? Di samping kita menggunakan proyek kelima ya sebagai kurikulum dari co-curricular kita, juga ada ya pada topik budaya alam Minangkabau, aku bangga jadi anak Indrapura, budaya yang ada di Indrapura. Nah lebih ke karakter, dan untuk berdiferensiasi ini yang ingin saya tanyakan, apakah ada dari proses pelaksanaan atau perencanaan tersebut yang bisa mendukung karakter anak? Jika ada, seperti apa contohnya? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Silakan Bunda Iin, luar biasa ya. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bunda, yaitu pertanyaannya, apakah pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan rancangan untuk menguatkan karakter anak? Nah, di sini menurut saya itu pembelajaran berdiferensiasi itu sangat mendukung, sangat mendukung sekali untuk penguatan karakter anak di PAUD atau di sekolah, dengan memperhatikan kebutuhan dan keunikan setiap anak. Pendekatan ini sangat membantu dalam mengembangkan karakter anak. Nah, contohnya di sini yang pertama itu penghargaan. Contohnya kan ada anak yang suka menari, ada yang suka menyanyi, dan ada yang suka bercerita. Nah, di sini saya mencoba untuk memberi contoh ke anak suka menari, Bunda. Nah, kalau suka menari, kita kasih penghargaan kepada mereka. Nah, ini anak pintar banget menari tradisional, contohnya tari gelombang tadi, ya kan? Nah, kita kasih support untuk mereka, seperti wah pintar sekali, kita kasih penghargaan seperti itu, supaya anak-anak yang lain juga termotivasi Bunda untuk mengikut temannya yang pintar menari tadi. Kemudian yang kedua yaitu kemandirian. Di sini anak belajar untuk mandiri, contohnya dalam membuat suatu karya, itu anak itu dari melihat temannya nanti dia bisa juga membuatnya sendiri gitu. Bahkan mereka itu belajar untuk mandiri gitu. Kemudian yang ketiga bekerja sama. Nah, di sini kalau saya contohkan dalam membuat gambar yang dikatakan oleh Bunda Reza tadi, itu membuat gambar rumah adat Minangkabau, kemudian menggunakan daun krisik. Itu nanti anak bekerja sama dalam membuatnya, Bunda. Bisa juga mandiri ya kan, tetapi lebih baiknya bekerja sama.
Nah, kemudian dengan demikian pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung penguatan karakter anak di PAUD. Nah, terima kasih Bunda. Luar biasa ya Bunda-Bunda, tanpa terasa kita menjalaninya. Pembelajaran berdiferensiasi yang telah kita rancang ini ternyata bisa lebih menguatkan karakter anak. Di samping kita juga merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya berharap bunda-bunda semuanya tetap bersemangat ya, dengan adanya karakter anak yang baik nanti imbasnya ke kita juga sebagai seorang pendidik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih bunda-bunda, bunda kan sudah melaksanakan nih seperti apa itu pembelajaran berdiferensiasi meskipun tidak belum terrealisasi untuk semua topik. Paling tidak 1, 2, 3 topik itu kan sudah terrealisasi ya bunda. Nah, kira-kira ya bunda, apa sih kendalanya dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini? Siapa yang bisa menjawab? Silakan Bunda Dila. Baik Bunda, terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba menjawab di mana pertanyaannya, apa kendala dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu salah satu permasalahan yang sering kami temui itu adalah ketidaksesuaian antara diferensiasi ini dengan keinginan peserta didik. Misalnya berdasarkan hasil pemetaan gaya belajar murid, peserta didik cenderung memiliki gaya belajar visual. Saat penerapan diferensiasi pada aspek konten, peserta didik sedikit mengalami kendala. Ada beberapa kendala yang telah saya rincikan, yaitu yang pertama, penyesuaian kebutuhan peserta didik tersebut. Yang kedua, sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, kurikulum yang terbatas. Dan yang keempat, pengujian dan evaluasi anak. Yang kelima itu tantangan psikologis. Dan yang terakhir itu keterampilan manajemen kelas. Terima kasih Bunda. Itu pengujian dan evaluasi. Oh, berarti evaluasi ya. Iya Bunda, evaluasi ke depannya. Kemudian Itu tantangan psikologis. tantangan psikologis. Psikologis ini untuk murid apa guru? Untuk murid dan gurunya juga Bunda. Terus apa lagi? Yang terakhir itu keterampilan manajemen kelas. Nah, kita di sini menemui kendala-kendala dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bun. Nah, untuk kendala ini kita akan bahas bersama. Oke, kendalanya tadi telah saya catat ya. Penyesuaian katanya. Karena tadi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita memetakan profil murid atau gaya belajar murid. Oh, ternyata Bunda Dila ini menemukan semua anak itu banyak yang visual. Ya, akhirnya kinestetik nanti dianggurin. Mungkin seperti itu maksudnya ya Bunda. Iya. Yang tidak sesuai dengan jadinya susah gitu. Oh iya. Iya. Iya, karena kita seharusnya kan berdasarkan belajar anak. Dia maunya seperti apa? Kan prinsipnya kita kan berdiferen. Different itu artinya beragam, sesuai dengan minat atau potensi anak. Jika memang anak banyak yang suka ke visual, ya nggak apa-apa Bunda. Yang penting nanti bagaimana caranya Bunda memfasilitasi anak. Misalnya dalam satu kelas ada 18 anak paling banyak. Di kelas B2 berapa orang Bunda? Halo? Kelas B2 berapa orang? 14, misalnya 14. Oh, ternyata dalam 14 itu ada 10 orang yang suka visual. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Mungkin nanti di awal pembelajaran, nah, kita melakukan visual dulu untuk secara keseluruhan. Nah, nanti pada inti kita bikin 3 ragam berdasarkan gaya belajar anak ini tadi. Nah,
Nah, mungkin ada dari 14, 10 yang visual, nanti kinestetik ada 4 orang, tetap kita fasilitasi. Nah, jadi seperti itu ya Bunda. Nah, itu solusi dari kita bersama-sama. Mungkin ada solusi dari Bunda yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, ya, jadi untuk permasalahan kendala itu mungkin itu solusinya. Kemudian sumber daya ini maksudnya mungkin kita keterbatasan. Misalnya untuk menonton visual itu tentu kita membutuhkan LCD projector, laptop. Nah, di sekolah kita menyediakan yang mendapatkan dari pemerintah Chromebook, ya, bantuan dari pemerintah berupa Chromebook. Nanti bunda-bunda bisa memanfaatkan Chromebook ini dan juga memanfaatkan LCD projector. Nah, karena penyimpanannya kita tidak memungkinkan di sekolah, nanti saling bekerja sama atau berkoordinasi dengan saya ataupun teman-teman yang lain untuk bisa menyediakan alat-alat. Nah, supaya sumber daya ini, sumber daya atau sarana dan prasarananya bisa diatasi. Mungkin maksud Bunda sumber daya di sini adalah gurunya ya, gurunya. Nah, gurunya di sini mungkin masih ada yang belum memahami karena kita tadi memiliki 3 ragam main atau ragam lain sesuai dengan kebutuhan murid. Mungkin nanti bisa berkoordinasi dulu bersama rekan-rekan guru seperti apa itu pelaksanaan dari berorganisasi yang telah Bunda laksanakan ya. Jadi saya harap tidak ada kendala ya Bunda. Untuk kurikulum saya rasa tidak ada permasalahan karena ini adalah hal yang baru dan sudah kita lakukan dan kita enjoy untuk kedepannya supaya lebih baik. Nah, untuk evaluasinya sama seperti kita melakukan pelajaran yang lainnya, kita refleksikan bagaimana nanti apakah tercapai tujuan pembelajaran. Jika tidak, mungkin kedepannya akan kita inikan lagi ya, kita revisi lagi RPP-nya. Seperti biasa kita mengevaluasi. Kemudian untuk tantangan psikologisnya, mungkin ini dari guru nih maksudnya seperti apa nih Bunda? Mungkin Bunda merasa susah, berat rasanya. Nah, kalau merasa berat nanti kita tetap berkoordinasi bersama-sama di mana terasa beratnya kita akan minimalisir dari kendala-kendala yang akan kita hadapi nanti di lapangan dalam pelaksanaan berdiferensiasi ini. Ya Bunda. Kemudian keterampilan manajemen kelas itu kita sama-sama bisa belajar refleksi dari rekan-rekan guru bagaimana rekan guru itu bisa mengelola kelas dengan baik sehingga keadaan kelas tersebut bisa kondusif. Oke, benda-benda untuk berdiferensiasi kira-kira itu perencanaan untuk perbaikan pendiferensiasi ini ke depannya sejauh ini apa yang sudah Bunda laksanakan? Maksudnya karena sekarang udah ada ini ya, kita sudah mendapat kendala, kemudian untuk rencana perbaikan ke depannya itu seperti apa? Siapa yang menjawab? Bunda, ya silakan. Baik Bunda, terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba menjawab untuk perencanaan kami ke depannya. Kami itu meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi di PAUD. Selain itu kami juga melakukan pelatihan dan memahami pembelajaran tersebut dan menerapkan konsep tersebut di PMM. Juga kami melakukan webinar dan kami juga selalu melakukan konsultasi dengan bersama Kepsek. Yang kedua itu mendesain RPP berdiferensiasi ini bersama-sama itu dengan rekan guru. Yang ketiga yaitu berkolaborasi dengan orang tua untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi di sekolah, di rumah juga Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda Dila untuk meningkatkan perbaikan ke depannya. Tadi saya catat ya adanya peningkatan nanti teman-teman semua untuk lebih memantapkan berdiferensiasi ini dengan melihat kembali seperti apa itu pelaksanaannya
platform Merdeka Mengajar. Kemudian apakah sudah semua? Sudah semua ya, saya yakin ya, sudah semua. Kemudian juga ada webinar-webinar ya. Nah, jika nanti ada link webinar tentang berdiferensiasi ini di-share aja di grup supaya nanti kita bisa lebih sama-sama mengetahui ya Bunda. Kemudian juga ada tadi kata Bunda tadi kolaborasi bersama orang tua ya. Kolaborasi bersama rekan-rekan guru dan kolaborasi bersama orang tua supaya pengajar diferensiasi ini tidak dianggap menjadi satu pengajar yang aneh ya bagi orang tua. Supaya orang tua paham tujuan untuk penjaga diferensiasi ini adalah untuk mengembangkan kompetensi anak berdasarkan gaya belajar dan minat dan kebutuhan anak. Oke bunda-bunda, mungkin itu ya yang dapat kita diskusikan untuk berdiferensiasi ini. Oke, alhamdulillah ya bunda-bunda, untuk diskusi penjaga diferensiasi telah kita lakukan. Selanjutnya sesuai dengan kesepakatan dari teman-teman kita yang dari komite kemarin di Lokakarya, kita akan membahas tentang pembelajaran yang beragam di satuan pendidikan kita. Nah, sebelum saya masuk untuk membahas pembelajaran beragam di satuan pendidikan kita ini, saya ingin tanya-tanya dulu nih. Sejauh ini yang bunda-bunda ketahui apa-apa aja sih metode pembelajaran yang ada di PAUD? Siapa yang bisa menjawab? Silakan bunda. Baik Bunda, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bunda, yaitu apa saja metode pembelajaran yang sering kami gunakan di PAUD ini. Nah, di sini ya Bunda, kami sering menggunakan metode bermain, demonstrasi, dan bekerja. Yang lain itu bercerita. Bercerita ini maksudnya ya Bunda, kami memberi pilar karakter setelah belajar. Yang kedua itu bercerita di pagi hari. Kalau demonstrasi ini ya Bunda, itu anak-anak menyaksikan gunung meletus. Ya. Yang ketiga yang tadi bekerja. Di sini metode ini kami berbasis proyek ya Bunda. Seperti anak-anak membuat wortel dari kertas origami. Mungkin di seluruh metode ini Bunda kami rancangkan supaya anak-anak tidak sering berbicara, bermain, dan anak-anak lebih giat belajar dan aktif dengan metode ini Bunda. Mungkin itu saja Bunda. Kembalikan. Baik, terima kasih Bunda Dini. Ternyata di PAUD itu ya sesuai dengan teori yang telah kita lihat dan kita laksanakan, ada ya dengan cara bercerita, demonstrasi, unjuk kerja, penugasan. Selain yang Bunda sebutkan tadi itu juga ada kita kemarin melakukan karya wisata ya, kita memperkenalkan pengolahan minyak sawit ke pabrik sawit. Juga ada kemarin apalagi metode yang belum kita sampaikan, juga ada kita melakukan sosiodrama. Pernah kan bunda-bunda kemarin mengajak anaknya bermain peran apa kemarin? Peran dokter, apalagi ada pedagang, apalagi guru juga ada. Masya Allah, ternyata sudah banyak ya, meskipun tadi tidak disebutkan Bunda ini sudah kita lakukan di satuan pendidikan kita. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih, metode apa saja yang sudah berjalan dengan baik dan belum berjalan dengan baik? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Bunda Reza. Izin menjawab pertanyaan dari Bunda tadi, yang dimana Bunda memberi pertanyaan tadi, metode mengajar seperti apa yang belum terlaksana dengan baik. Dari sekian metode yang telah dijelaskan oleh Bunda Dini tadi ya Bunda, ada beberapa metode yang belum terlaksana dengan baik. Bukan berarti tidak terlaksana, maksudnya itu akan kami laksanakan untuk kedepannya Bunda. Yang pertama itu pembelajaran berbasis permainan Bunda, atau pemanfaatan permainan edukatif.
APE ya Bunda, untuk memperkuat keterampilan sosial, kognitif, dan motorik anak-anak. Untuk APE Bunda, di setiap LPP itu ada APE-nya Bunda, tetapi ada beberapa yang belum kita laksanakan, belum kita rancang Bunda, karena keterbatasan waktu misalnya Bunda gitu. Jadi masih ada beberapa LPP yang belum ada APE-nya gitu Bunda. Kemudian ada juga, tunggu sebentar Bunda, saya izin minum dulu ya Bunda. Dah, setelah apa tadi Bunda? Pembelajaran berbasis permainan atau APE. Kemudian juga ada pembelajaran berbasis teknologi Bunda. Teknologi integrasi, teknologi seperti perangkat lunak, pembelajaran interaktif atau aplikasi edukasi mungkin belum optimal Bunda. Jadi itulah beberapa metode yang belum terlaksana dengan baik, tapi insya Allah akan kami laksanakan dengan sebaik mungkin untuk kedepannya Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda Reza. Nah, dengan diskusi ini kan kita sama-sama mengetahui ya Bunda. Dari tadi kita sudah mengetahui apa saja itu metode pelajaran di PAUD yang sering Bunda gunakan dan yang mungkin kurang dalam pelaksanaannya ya. Telah disampaikan oleh Bunda Reza tadi berbasis permainan dan teknologi. Nah, kenapa ini perlu ya Bunda-bunda berbasis permainan ini? Sangat diperlukan karena pembelajaran ini adalah pembelajaran yang berpusat kepada anak. Otomatis kalau ini belum optimal, Bunda-bunda lebih lagi berdiskusi, berkolaborasi bersama rekan-rekan guru untuk supaya Bunda-bunda merancang APE. Contohnya kemarin Bunda sudah membuat APE kereta api kan? Nah itu berarti tandanya Bunda-bunda sudah profesional, sudah mulai berangsur-angsur untuk bisa merancang semua pembelajaran itu berbasis APE, supaya pembelajaran itu nanti bisa berbasis permainan kepada anak-anak dan berpusat kepada anak. Nah yang kedua, Bunda Reza menyampaikan bahwasannya adanya penggunaan teknologi yang kita masih kurang. Ini adalah PR besar bagi kita bersama-sama, yang mana sekarang bunda-bunda kan sudah bisa akses ya, bisa mencari di YouTube seperti apa-apa saja nanti teknologi yang bisa kita gunakan di PAUD. Contohnya kemarin kita sudah ekspor webwork ya, dan sudah kita laksanakan pernah ya 1 kali. Nah mungkin itu bisa dikembangkan lagi nanti. Nah sekarang lebih refleksi ya, maksudnya lebih fleksibel, bunda-bunda bisa melihat. Dan ini juga menjadi evaluasi bagi satu pendidikan saya sebagai kepala sekolah untuk kedepannya mungkin kita akan melakukan pelatihan mengenai teknologi ini. Bagaimana bunda-bunda nanti, apakah sudah siap jika kita melakukan pelatihan ini? Siap. Luar biasa. Kita berikan aplaus dulu untuk bunda-bunda semua dan untuk kita semua ya. Nah dengan adanya diskusi PMO ini tentu kita bisa juga merefleksikan apa yang sudah baik dan yang belum, dan mengevaluasi kira-kira program apa yang akan kita selanjutnya kita laksanakan. Baik bunda-bunda, mungkin ini sebuah pertanyaan pamungkas atau pertanyaan penutup ya dari saya tentang metode strategi pembelajaran yang beragam ini. Nah ingin saya tanyakan ini bagaimana bunda-bunda dalam mengatur alokasi waktu untuk pembelajaran yang beragam. Oh ya, sebelumnya kita masuk ke kendala dulu lah bunda-bunda, kira-kira apa kendalanya? Oh ya, jadi kendala dulu deh, kendala dalam melaksanakan metode pembelajaran yang beragam. Siapa yang bisa menjawab? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang dari Bunda Lydia tadi, yaitu kendala dalam melaksanakan metode pembelajaran yang beragam. Nah, di sini ada beberapa kendala yang ada dalam metode pembelajaran. Yang pertama,
kurangnya memahami langkah pembelajaran sesuai sintaks atau alur yang ada pada model pembelajaran. Selanjutnya ada persiapan guru yang kurang sempurna, dan seterusnya kurang interaksi dalam pembelajaran. Lanjut, ada juga kurang menjaga konsentrasi. Jadi di sini harus sering ice breaking ya Bunda. Yang selanjutnya itu kurangnya media pembelajaran yang digunakan. Nah, itu saja ya dari saya Bunda. Terima kasih. Baik Bunda Winnie tadi membicarakan bahwasannya ada kendala ya dalam melakukan metode pembelajaran beragam ini. Yang pertamanya masih belum memahami model pembelajaran. Nah, untuk model pembelajaran ini sendiri bisa nanti kita buka lagi panduan untuk pembelajaran di part itu seperti apa saja modelnya. Nanti saya akan sampaikan di grup dan bisa kita bahas nanti di kemudian hari. Ya, karena secara garis besar untuk model pembelajaran ini adalah bagaimana kita merencanakan. Nah, nanti dalam model-model ini ada beragam ya yang berpusat kepada anak atau kepada guru dengan pendekatan-pendekatannya. Kemudian ada strategi dan metode-metode yang akan digunakan. Yang kedua tadi persiapan guru ya yang tidak sempurna dalam pembelajaran metode yang beragam ini lebih ke bundanya sendiri. Jadi nanti Bunda berkoordinasi lagi bersama teman-teman ya untuk bisa mempersiapkan ini secara lebih optimal. Kemudian adanya kendala dari interaksi dalam pembelajaran beragam ini mungkin Bunda mungkin harus sesuatu hal yang baru. Contohnya dengan seperti kita melakukan pembelajaran project misalnya, mungkin sesuatu hal yang baru itu wajar ya Bunda ya. Wajar itu dilakukan. Nanti seiring waktu kita sosialisasikan lagi kepada orang tua murid dan kita bersamakan persepsi dulu di awal bersama anak murid kita. Kemudian jika konsentrasi anak itu biasanya Bunda melakukan ice breaking. Jadi tingkatkan lagi ice breakingnya, pelajari ice breaking yang bisa memotivasi belajar anak. Kemudian media pembelajaran, otomatis Bunda menyiapkan media yang tepat untuk setiap topik pembelajaran yang akan Bunda lakukan. Oke, nah dan selanjutnya nanti untuk yang kurang ini juga kita akan laksanakan ke depannya. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini mungkin yang ingin saya sampaikan dan seterusnya kita akan merencanakan tindak lanjut. Nah, yang ingin saya tanyakan, Bunda kan sudah melakukan ya. Nah, bagaimana nanti Bunda mengatur alokasi waktunya supaya ini saya bisa menganggap ini adalah sesuatu hal yang berhasil. Bunda bisa melaksanakan metode pembelajaran yang beragam ini. Kira-kira saya bisa jawab? Bunda ini lagi silakan. Baik, saya akan mencoba menjawab yaitu bagaimana cara mengatur alokasi waktu. Di sini kita membuat jadwal yang rutin, yang jelas untuk bermain dan belajar. Bedakan waktu bermain dan belajar. Selanjutnya prioritaskan tugas yang terdahulu. Selanjutnya perbanyak kegiatan fisik di sini Bunda. Terusnya mencari kegiatan yang lebih menarik agar lebih asik lagi ya Bunda ya. Terusnya lagi istirahat yang cukup. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, nah untuk alokasi waktu ini sudah disampaikan Bunda Winnie tadi. Mungkin kalau ada teman-teman yang lain ingin menambahkan boleh ya. Kita membuat jadwal rutin ya. Bagaimana pembelajaran yang beragam ini, metode ini dapat kita laksanakan. Misalnya seperti ini, mungkin hari Senin Bunda metodenya demonstrasi. Misalnya pada satu topik, misalnya kan topik gejala alam, mungkin nanti di hari Senin melakukan demonstrasi. Nah di hari Selasanya mungkin bercerita, di hari Rabunya mungkin unjuk kerja. Mungkin itu yang Bunda Winnie maksudkan ya, Bunda Winnie ya. Kemudian memprioritaskan tugas ya, berarti kira-kira
prioritas ini namanya prioritas ya, tentu kita berusaha bagaimana tujuan dari program tersebut bisa tercapai dengan baik. Kemudian mungkin Bunda Rini menyampaikan berbanyak kegiatan fisik ya, jadi anak lebih aktif ya maksudnya Bunda Rini ya. Ya, itulah yang namakan pembelajaran yang berpusat kepada anak. Kemudian kegiatan yang menarik, nah ini kuncinya. Kegiatannya harus menarik. Bagaimana Bunda bisa merancang supaya kegiatan itu betul-betul menarik. Iya, tidak bosan ya. Kemudian tentu dengan istirahat yang cukup. Oke, Bunda-bunda, rasanya kalau saya pikir-pikir ya untuk diskusi PMO ini tentu sudah Bunda-bunda pahami, sama-sama sudah Bunda laksanakan juga. Dan untuk kedepannya tentu kita punya rencana tindak lanjut ya. Nah, tadi kita sudah bicarakan ya. Nah, tentu kedepannya kita tentu akan menentukan lagi rencana tindak lanjut. Nah, ini adalah PMO level sekolah, yang mana kita diintervensi bagaimana seluruh dari aspek-aspek kurikulum merdeka itu bisa diterapkan di sekolah kita dan kita berikan kepada anak didik. Nah, yang kemarin kita tentang modul ajar sudah kita laksanakan dan kita revisi secara terus-menerus, perbaikan secara terus-menerus. Nah, hari ini kita memilih berdiferensiasi ini supaya bisa diterapkan di sekolah kita. Nah, untuk kedepannya kita akan melakukan rencana tindak lanjut. Ya, untuk berdiferensiasi ini saya ingin istilahnya menyepakati ya bersama bunda-bunda semua. Kira-kira dari antara bunda-bunda ini siapa yang bisa menjadi penanggung jawab? Untuk P5 kemarin kan Bunda Iin ya. Nah, untuk berdiferensiasi ini sendiri kira-kira siapa yang bisa menjadi PJ atau penanggung jawab dari program ini untuk betul-betul bisa terlaksana di satuan pendidikan kita? Silakan. Bunda Reza bisa? Boleh? Boleh dicoba. Oke, kita ketuk palu ya. Untuk penanggung jawab itu adalah Bunda Reza. Dan untuk tenggat waktu yang kita butuhkan untuk berdiferensiasi ini kita laksanakan itu berapa lama? Kalau PMO kita berapa lama untuk ini sampai bulan apa? 6 bulan. Kalau 6 bulan otomatis di bulan Juni nanti. Ya. Karena ini meskipun kita di Februari, kita hitungin dari Januari, otomatis di bulan Juni nanti paling tidak pada setiap topik modul ajar, per modul ajar itu kita sudah punya RPP berdiferensiasi nanti di sana. Jika ada kendala-kendala permasalahan dalam membuatnya, kita akan bahas lagi pada PMO berikutnya di bulan April. Ya. Mei ya. Oke. Mungkin itu saja. Kira-kira permasalahan dari berdiferensiasi ini ada yang ingin Bunda tanyakan? Cukup dipahami? Iya, untuk penanggung jawab sudah ya. Kemudian tugas-tugas Bunda udah ya. Kita akan membuat RPP berdiferensiasi ini untuk satu topik, satu RPP berdiferensiasi. Bisa dipahami Bunda? Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kita Bunda. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah menyelesaikan PMO level sekolah untuk bulan Februari Maret ini. Semoga apa-apa yang telah kita rencanakan ke depannya, kita programkan ke depannya dapat terlaksana dengan baik hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak saya sebagai pengelola sekolah kepada bunda-bunda yang sudah berkontribusi. Tetap semangat dengan belajar ini. Tentu kita akan menjadi seseorang yang sangat profesional dalam pendidikan PAUD dan menjadi amal jariah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, jika ada salah dan janggal saya mohon maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Allah, kita sama-sama belajar, tetap semangat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.